Selamat berjumpa kembali di mata kuliah multimedia. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai eh, pengantar dan juga workspace di gym ya. Jadi salah satu materi di mm, image digital terkait dengan tools ya yang digunakan untuk melakukan eh, editing dan manipulasi terkait dengan image digital yang berbasis pixel ya. Jadi Gym ini adalah satu eh, apa kalau kepanjangannya di sini ya GNU Image Manipulation Program ya. Jadi ini versi yang terinstall di komputer ini adalah 2.10.36 ya. Dan ya ini ada versi update-nya ya sebenarnya yang rilis terbaru ini 2.10.38 ya. Oke. Jadi ini eh, versi yang sebelumnya. Oke, jadi ini adalah satu aplikasi untuk image editing dan manipulasi yang eh, berbasis pixel ya. Oke, untuk interface-nya sendiri ya, untuk interface-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Adobe Photoshop, saya kira mirip ya, hampir menyerupai dengan interface di Adobe Photoshop begitu ya. Jadi di bagian atas di sini ada menu ya, dari mulai file, edit, select, view, image layer, color, tools, filter, Windows dan help. Kemudian di sini ada tools box ya, ada tools box ya di sebelah kiri atas, di mana kita bisa memilih salah satu toolbox yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada move tool, maka di bawahnya di sini akan ada beberapa opsi terkait dengan move tool yang akan dimunculkan. Atau di sini ellipse select misalnya akan muncul beberapa opsi terkait dengan ellipse select. Kemudian juga di sini misalnya kita menggunakan free select, ya di sini juga akan muncul. Atau menggunakan fuzzy select gitu ya. Ini juga akan muncul beberapa opsi terkait dengan fuzzy select dan seterusnya. Jadi di sini ada tools untuk crop, ya untuk memotong objek, ada tools untuk melakukan rotate ya, share, scale ya, rotate scale, flip ya. Ini di tools ini ya. Kemudian juga ada untuk catch transform, di sini ada untuk bucket dan fill tools, ada untuk paintbrush ya. Jadi tools untuk uh, melakukan drawing ya dengan paintbrush, ada pensil, airbrush, ink dan juga my paintbrush gitu ya. Kemudian ada tools eraser ya, tools untuk menghapus objek yang kita buat. Kemudian juga ada stem ya, ada clone stem, ada clone tools gitu ya, istilahnya di sini ya. Ada juga di sini di grup ini ada juga perspektif clone dan juga healing. Ya, perspektif clone ini membuat suatu clone tapi dalam konteks perspektif ya. Kemudian di sini juga ada smooth tool, blur dan juga dot gitu ya. Jadi untuk membuat sharpen atau membuat blur suatu objek gitu ya. Kemudian juga ada tools untuk pad, untuk teks, untuk melakukan color picker ya, dan juga untuk zoom tools ya. Jadi di setiap kita menggunakan masing-masing ini ada opsi-opsi tools tambahan yang dimunculkan ya. Dan di sini kalau kita klik di setiap eh, tanda segitiga di pojok setiap toolbox ini ada tools yang ada di dalam satu grup itu akan dimunculkan ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti di sini ada free select tools, di situ ada juga scissor select, ada juga foreground select dan seterusnya ya. Ini misalnya ada fill bucket fill tools, ada juga gradient tools di situ ya.
Seperti ini misalnya untuk ellipse, ada juga rectangle. Jadi memilih secara rectangle atau memilih secara ellipse gitu ya. Oke, itu terkait dengan tools box yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian di sini adalah kanvasnya di mana kita nantinya akan membuat ya suatu kreasi dan juga manipulasi dari image yang kita miliki. Kemudian di sebelah kanan di sini, kanan atas ini defaultnya di sini adalah history ya, history dari apa yang sudah kita lakukan ya. Kita juga bisa undo history di sini ya. Jadi semua tahapan proses yang kita lakukan di sini akan terrecord di dalam history dan kita bisa melakukan undo history di sini. Kemudian di sebelah sini ada layers ya. Layer di sini memunculkan eh, layer-layer yang kita bisa gunakan. Jadi kita bisa bermain di dalam layer seperti juga pada Adobe Photoshop. Jadi kita bisa bermain di beberapa layer untuk bisa mengkomposisi objek dalam beberapa layer yang berbeda menggunakan efek transparansi dan sebagainya ya. Kemudian di sini layer ya, channel dan path ini ya. Channel ini tergantung dari uh, apa mode warna yang kita gunakan. Jadi kalau di sini RGB ya, kita kelihatan di sini RGB. Oke, itu uh, beberapa bagian ya di dalam gym ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian untuk memulai suatu dokumen baru, kita bisa mulai dari file new. Ya, kemudian di sini akan dimunculkan ya image size-nya mau berapa ya di sini. Kemudian satuannya pixel, inch, milimeter dan sebagainya. Kita bisa memilih di situ. Ini konteksnya adalah layout-nya, apakah portrait atau landscape. Kemudian di sini advanced option, di sini kita bisa memilih resolusinya, satuannya dalam pixel per inch atau pixel per point atau pixel per meter dan sebagainya ya. Umumnya pixel per inch ya. Kemudian color modenya di sini ya. Defaultnya RGB, precision 8 bit integer di sini ya untuk uh, apa RGB colornya ya. Kemudian di sini fill with background color. Jadi nanti yang dimunculkan di dalam new dokumen itu adalah background color. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita sudah membuka dokumen, kita bisa klik OK, maka akan terbentuk dokumen ya. Jadi beberapa file yang kita sudah buka di sini akan dimunculkan seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan ya eh, atau mengambil objek ya. Kita bisa mengambil objek dari eh, dari berbagai objek yang kita miliki ya. Kita bisa eh, kita, kita bisa mengambil dari misalnya dari satu objek yang ada import. Oke, di sini kita coba ini aja mengambil dari objek yang di sini ya. Kita akan coba ambil untuk kita bisa munculkan ya. Dan, kita coba mengambil dua objek yang ya, kita coba memunculkan ini misalnya ya objek
Di sini misalnya kita bisa uh, duplikasi atau kita bisa edit, copy, kemudian kita paste ke sini. Jadi objek ini kita masukkan ke dalam uh, file yang kita miliki, atau bisa langsung di drag sebenarnya ya, bisa di drag dari uh, Explorer ya, di drag dari Explorer mana file yang akan kita masukkan gitu ya. Sehingga kita bisa masuk ke dokumen yang ukurannya sudah kita buat. Kemudian di sini bisa juga kita membuka langsung open dokumen ya. Open dokumen misalnya di sini ini misalnya ya, ada objek ini kita bisa membuka ya. Jadi langsung kita membuka dokumen dengan ukuran yang uh, sesuai default dokumen tersebut gitu ya. Nah, ini beberapa file yang kita buka, kita bisa munculkan di sini, kita munculkan untuk kita bisa lakukan uh, apa misalnya rotate misalnya gitu ya. Kita rotate misalnya, kita rotate di sini misalnya ya, ada beberapa shortcut misalnya untuk scale ya, Shift S. Nah, di sini kita bisa melakukan uh, apa transformasi skala objeknya ya. Kemudian kita bisa mengatur objek ini gitu ya. Kemudian kita juga bisa di sini menduplikasi ya, duplikasi objek gitu ya. Nah, kita bisa menduplikasi objek yang sudah kita buat gitu ya. Nah, ini dimunculkan ya objek yang kopiannya di uh, layer yang berbeda. Gitu. Kita bisa mengatur dan menyusun objek ini ke dalam uh, beberapa layer gitu ya, dalam beberapa susunan layer. Oke, itu kemudian copy paste save ya. Nah, ini file kita bisa save di sini ya untuk menyimpan dokumen ya. Um, Default formatnya di sini adalah XCP gitu ya, .xcp ya. Jadi misalnya kita bisa bikin, kemudian kita simpan, uh, ya, ini dokumennya XCP, kemudian kita save. Nah, ini nama dokumennya akan muncul di sini. Nah, kita bisa meng-close dokumen ini misalnya ya. Kemudian kita bisa membuka lagi misalnya ya. Nah, picture. Open Painting. Nah, nah, kita bisa membuka kembali di situ dokumen yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengenalan mengenai antarmuka ya, workspace-nya ya, beberapa bagian dari workspace Jin ya.
dan tentunya operasional dasar, bagaimana kita membuat document baru, kita bisa menyimpan ya, kemudian kita membuka kembali dari game ini ya. Untuk selanjutnya mengenai beberapa fungsi terkait dengan tools yang ada di sini, nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih